Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha li ibadihi abwaban lil ibadah wa sahala li ahibbaihi tariqan mustaqiman lirruju'i ilaihi bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma basalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, alhamdulillah di hari ini kita bertemu kembali. Kita membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an di mana anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun, ada 7, yudilluhumullah, ada 7 golongan yang dinaungi Allah fi dhillihi, di dalam naungannya, yaumaladillah, pada hari di mana tidak ada naungan illa dhilluh, kecuali naungannya. Pada hari itu dikatakan orang itu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala spesial kepada 7 orang, 7 golongan tadi. Yang pertama siapa yang dikatakan dalam hadis riwayat Abi Hurairah tadi? Yang pertama dikatakan imamun adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang mau merasakan rakyatnya, pemimpin yang mau memikirkan rakyatnya ketika dia di tengah-tengah dia mengayomi, dan ketika di belakang dia dorong, dan ketika kesusahan dia bantu dengan sekuat tenaga. Untuk apa? Untuk memperoleh satu, yaitu nanti mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti, yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang pertama tadi, pemimpin yang adil, imamun adilun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana hari itu tidak ada dapat naungan kecuali naungannya. Yang kedua yaitu syabun, pemuda, nasya'a, yang berkembang tumbuh fi ibadillahi azza wa jalla, yang selalu beribadah kepada Allah azza wa jalla. Pemuda inilah yang benar-benar akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Tumbuhnya dengan selalu ibadah, tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah termasuk 2 yang golongan orang mendapat naungan yang tidak ada pada hari itu naungan kecuali naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Golongan mana lagi yang mendapat naungan daripada naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di hari tidak ada naungan kecuali naungannya? Yang ketiga dikatakan syabun qalbuhu, pemuda yang hatinya mu'allaqun bil masajid, tergantung kepada apa? Hatinya kepada masjid. Tiada hari, tiada waktu dia selalu ke masjid, dia kumandangkan da'i. Dan itulah da'i itu yang muazin tadi. Da'i yang sebenarnya itulah da'i yang ngajak ketika orang sholat, itulah da'i yang sebenarnya. Dan inilah termasuk orang-orang pemuda yang hatinya tergantung di masjid, yang selalu standby di masjid. Inilah nanti yang pemuda ini yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Itu yang ketiga. Adapun yang keempat, siapa lagi yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hari tidak ada naungan kecuali naungannya? Yang keempat dikatakan rajulani yatahabba billahi ijtama alaih wa tafarraqa alaih. Dikatakan seseorang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa, berkumpul karena Allah, kemudian berpisah pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga dikatakan
orang yang akan mendapatkan naungan. Tidak ada lagi hari di saat itu naungan kecuali naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu rojulani, dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, itu yang keempat. Adapun yang kelima, siapa lagi yang mendapatkan naungan? Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima dikatakan rajulun da'athu, ada seseorang yang diajak berzina, zata mansibin wa jamalin, diajak berzina oleh seorang wanita yang punya kedudukan tinggi dan mempunyai kecantikan. Dia diajak untuk berzina, tidak ada orang, satupun orang, dan dia mempunyai kekuasaan, bisa dikerjakan dimanapun. Tapi apa jawab pemuda tadi, seseorang tadi? Waqala inni, maka dia berkata, akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang mendapatkan naungan, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, ini yang kelima. Kemudian siapa lagi yang mendapatkan naungan? Di hari tidak ada naungan kecuali naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam adalah dikatakan rajulun yatasaddaqu bisadaqatin, seseorang yang bersedekah dengan sedekahnya, akhfaha, disembunyikannya, la ta'lam hatta la ta'lam, sehingga tidak mengetahui shimaluhu, tangan kirinya, ma tunfiqu yaminuhu, ketika tangan kanannya memberikan sedekah, tangan kirinya tidak tahu. Dan ini pun ketika bersedekah, itulah hari di mana kita masih bisa bersedekah. Karena kenapa? Nanti suatu hari tidak ada orang lagi yang mau menerima sedekah. Ya nuru ya tufu alaihi birrujul bisadaqah min az-zahab, tapi tidak ada seorang pun yang mengambil, mumpung masih ada yang mau. Nah, inilah nanti mendapatkan naungan daripada naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam. Hadirin yang berbahagia, adapun yang terakhir, rajulun zakarallah, orang yang selalu ingat kepada Allah, zikrullah, ala bi zikrillah tatmainnul qulub, selalu ingat kepada Allah di waktu sempit ataupun di waktu luang, ketika duduk ataupun ketika berbaring dan sebagainya, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi khalian, ketika dia sendiri, ketika dia bermunajat di malam yang hening, ketika orang lain tidur, dia bangun, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqadat aina, maka bercucuranlah air matanya. Inilah yang merupakan orang yang mendapatkan naungan daripada naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari 7 golongan ini ada yang masuk kepada kita, yang kita praktekkan. Mudah-mudahan kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang tidak ada lindungan kecuali lindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.